Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Frida Martasari. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang. Nah, saya ini bertujuan untuk melakukan sesi konseling. Nah, sesi konseling ini bertujuan untuk memenuhi tugas konseling dunia usaha dari industri. Nah, jadi saya akan melakukan sesi konseling ini di waktu sekitar 45 menit Mbak. Nah, terus apakah Mbaknya bersedia untuk meluangkan waktu sekitar 45 menit? Bersedia sih. Oke, terima kasih ya Mbak sudah bersedia untuk melakukan sesi konseling selama 45 menit ke depannya. Nah, jadi sebelumnya boleh Mbak perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Sebelumnya nama saya Monica Azulia. Saya di sini bekerja sebagai dari divisi admin. Oke, nah kerja di sini itu part time ya Mbak? Iya. Oke, nah Mbaknya udah kerja di sini udah berapa lama Mbak? Kalau saya kerja di sini jadi admin itu mungkin sekitar 1,5 tahun udah ada. Oh, lama juga ya Mbak. Jadi kerja sambil kuliah ya? Iya, saya juga kuliah sama kerja. Oke, kuliah di mana Mbak kalau boleh tahu? Kalau saya dari Universitas Semarang, kebetulan dari jurusan BMK. Oh, keren. Jadi kuliah sambil kerja ya? Iya. Oke, berarti udah dari semester 1. Iya, dari lulus SMA malah. Oh, keren banget. Jadi lulus lulus SMA langsung ke sini ya, kerja sambil kerja gitu. Oke. Nah, dari sesi konseling ini itu saya akan menanyakan beberapa hal Mbak terkait Mbaknya kan kerja di Baju Adat Kota Lama ya, udah lebih dari 1 tahun lebih itu. Nah, jadi Mbaknya tahulah gimana rasanya kerja di Baju Adat Kota Lama ini, gitu. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal Mbak terkait dinamika kerja yang ada di sini. Nah, di sini itu Mbaknya kalau kerja itu seminggu ada berapa jadwal Mbak? Sistem kerjanya bagaimana itu? Kalau saya kerja itu nggak terlalu sering karena kan sambil kuliah, jadi Iya. part-time juga sebisanya aja. Saya pas kosong kuliah terus saya isi jadwal aja langsung, jadi seminggu itu nggak tentu ada 5 lah atau full, itu enggak. Jadi kayak Mbaknya ngisi jadwal dulu terus nanti dikonfirmasi atau tidaknya tergantung manajemen gitu ya? Iya, betul. Oke, nah biasanya dapatnya seminggu itu dapat berapa Mbak? Mungkin paling banyak saya ngisinya 4-5 kali sih. Oh, berarti dalam seminggu itu Mbak Monica dapat jadwal 4 kali gitu ya dalam bekerja. Nah, kalau untuk waktu kerjanya itu berapa jam Mbak? Kalau untuk kerjanya itu 8 jam. Kalau weekday itu dari jam 10 sampai jam 5 sore. Kalau itu paginya ya, kalau sorenya berarti dari jam 4 sampai jam 10 malam. Itu weekday. Oke. Nah, tapi kebanyakan Mbaknya itu masuk di hari weekend atau hari libur gitu? Saya biasanya di weekday pas hari kuliah, cuman biasanya mungkin sore. Kalau weekend jarang ambil sih. Tapi pernah nggak ngalamin kayak di hari weekend itu juga pernah? Ya sering. Sering ya? Ya weekday. Oke. Nah, kan Mbaknya kan sering masuk nih di hari weekend. Nah, sebenarnya saya itu kemarin udah survei dari manajemen, kayak tanya-tanya terkait dinamika kerjanya itu bagaimana. Nah, manajemen itu melihat itu kebanyakan yang ada problemnya itu di divisi admin. Nah, emang bener Mbak? Iya sih. Ya tapi memang karena di admin kan itu kan kayak tempatnya orang-orang datang nanya-nanya ke kita ya, kayak Iya. kepalanya lah ibaratnya. Kayak orang-orang kan pasti perantaranya di admin dulu, baru kita yang ngasih tahu ke tim-tim divisi lain gitu. Berarti admin itu memang yang paling sibuk gitu ya Mbak dari divisi lainnya gitu? Ya dibilang sibuk banget ya enggak sih, maksudnya ya sama-sama, semuanya sama-sama sibuk, cuman mungkin admin banyak yang sibuk ini. Terus kalau kerjanya admin itu apa aja Mbak? Kalau dari admin mungkin itu biasanya kayak balesin chat customer yang nanya-nanya dari media sosial, terus bikin story, terus ngatur jadwal customer, sama
bantuin tim fotonya gitu loh, kayak milih-milih fotonya yang bakal mereka dapetin hasil editnya gitu, di software juga dari kita gitu. Berarti banyak ya Mbak, nggak cuma kayak kayak apa daftar terus langsung diganti baju gitu, enggak ya, harus input data terus apa harus input data terus kayak apalagi Mbak? Ya kayak nyari fotografernya juga, jadwal fotografer, jadwal muanya juga kita nyari. Kayak terus biasanya kalau hari biasa, kalau nggak hari libur itu rame apa enggak Mbak? Hari biasa ya? Iya. Kalau hari biasa tuh sebenarnya hari biasa maupun hari libur itu enggak mengatakan sudah bisa rame. Hari biasa pun kadang biasanya rame, nggak tentu juga sih. Terus kalau hari libur Mbak? Hari libur seringnya rame sih Kak. Kalau sepinya jarang tapi seringnya rame. Berarti kalau hari libur itu biasanya ada reservasi gitu, terus ada rombongan-rombongan juga gitu. Iya, biasanya ada. Kalau dari pengalaman Mbak Monica nih, pernah nggak dapat rombongan banyak itu, paling banyak itu berapa? Oh, kalau rombongan paling banyak 32 orang itu biasanya kayak di sekolah gitu, SMP, SMA gitu biasanya kayak foto katalog itu loh yang rame-rame gitu biasanya. Iya, terus itu reservasi dulu atau pernah langsung dadakan gitu, pernah nggak? Kalau saya kebetulan waktu itu pas reservasi kalau gitu kan kayaknya belum pernah sih saya. Tapi kalau di waktu udah ada reservasi terus tiba-tiba ada rombongan banyak, itu pernah nggak Mbak ngalamin kayak tiba-tiba ada rombongan banyak juga nih? Kayaknya pernah sih kalau tiba-tiba rombongan datang ya. Iya. Itu pernah, cuman tetap kita utamain reservasi dulu baru yang rombongan gitu. Tapi pernah nggak Mbak kayak sampai Mbak Monica tuh kayak ini kok rame banget ya, udah ada reservasi, terus ada OTS lagi, terus beberapa menit kemudian ada OTS lagi, padahal yang OTS sebelumnya itu belum belum selesai, belum foto gitu. Ya kalau itu waktu itu pas hari ini ya bulan-bulan pas liburan panjang itu loh, long weekend ya. Iya. Itu kan biasanya orang-orang pada liburan terus kayak ya udah OTS terus ini keteteran sendiri sih kadang. Oh, jadi Mbak Monica kayak kerasa keteteran sendiri gitu ya? Oh, oke. Terus pengalaman apa lagi Mbak yang pernah dirasain tuh selama kayak udah ada reservasi terus ada OTS banyak lagi gitu? Gimana rasanya? Kalau saya sih biasanya panik, yang pertama pasti panik. Iya, Terus apalagi kalau rombongan itu orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang kayak ibu-ibu lah terutama, itu kan pasti kayak ya gitulah gitu, kayak nyebelin pengennya gitu. buru-buru Iya, gitu ya Mbak? terus kayak pengennya didahuluin terus sih, itu yang paling ditekan bikin cemas gitu ya. Iya. Terus kalau Mbak Monica udah ada reservasi terus masih ada OTS tuh, nah terus Mbak Monica itu langsung bagaimana reaksi tubuhnya gitu? Dari reaksi tubuh ya paling Tanggapannya gimana Mbak kalau tiba-tiba rame gitu terus? kalau deg-degan paling ya panik banget, terus kayak bener-bener yang nggak bisa mikir sih. Kalau bahasa tubuh kayaknya nggak terlalu ada, cuman kadang tuh mikirnya aja nggak bisa cepet gitu. Jadi kayak salah input kan, admin juga harus balas chat juga ya Mbak. Ya, Terus Mbak, terus kayak apa? Terus admin itu juga nggak ada yang bantuin. Persif itu satu orang ya? ya kalau pagi satu, sore satu. Kalau ada yang bantu tuh biasanya dari tim PJ-nya, waktu rame-rame aja sih biasanya dibantu. Berarti Mbaknya waktu kerja di 8 jam itu, waktu hari libur gitu, Mbaknya tetap kayak harus bisa gitu ya mengontrol diri untuk agar reservasi sama OTS itu berjalan dengan lancar gitu ya. Tapi pernah nggak Mbak ngerasain kayak setakut itu, kayak aduh aku takut salah nih gitu, terus kayak gimana ya nanti kalau dimarahin gitu. Kalau itu pasti sering pernah, apalagi ya itu tadi waktu rombongan itu kan pasti kita jadi mikirnya kemana-mana ya. Iya. Kayak mikir ini kayak bingung gitu. Terus akhirnya kalau waktu closingan itu kadang kayak aduh ini bisa aku bener gak ya, takutnya tuh kayak ya itu tadi kayak panik sendiri sih. Iya, kalau weekend itu kan itu ya Mbak, kayak ibu-ibu biasanya ya kayak ibu-ibu PKK, terus ibu-ibu arisan, terus kayak ibu-ibu senam gitu kan biasanya langsung ke sini buat foto baju adat. Nah,
ibu-ibu sendiri kan kita nggak tahu karakternya ya Mbak, kayak pasti ada keriuhan lah. Nah itu pasti kan minta buru-buru tuh, nggak sabar. Nah terus Mbak Monica itu dalam menanggapinya gimana kalau bilang sama ke ibu-ibunya gitu kalau nggak mau sabar? Kalau saya biasanya ya nyoba buat ngomong pelan-pelan, ngasih tahu, karena kan saya juga pasti deg-degan ya ngomong sama ibu yang rada kayak gitu, tapi tetap bisa ngomong pelan-pelan, ngasih tahu, terus nanti mungkin dari pembagiannya tetap bantuin saya buat ngomong. Tapi pernah nggak Mbak sampai kejadian kayak Mbaknya tuh karena ada reservasi terus ada UTS banyak gitu, terus akhirnya tuh ibunya nggak sabaran terus di cancel gitu, pernah? Ada, pernah sampai cuma tanya-tanya doang, terus kayak mungkin kayak nunggu mereka lama gitu, mereka langsung nggak mau, mereka langsung pergi. Jadi itu keluarga. Jadi pengennya yang satset gitu ya. Padahal dia OTS. Padahal harus kalau nggak mau ngantri kan juga harus reservasi dulu ya. Kalau OTS kan kita harus dahuluin yang reservasi dulu, terus OTS sebelumnya gitu ya Mbak. Oke. Nah terus Mbaknya itu dalam menanggapi terus kayak udah bilang nih kalau ini ada reservasi sama OTS gitu. Nah terus Mbaknya kok tiba-tiba terus banyak yang datang lagi gitu. Terus itu Mbaknya kepanikannya munculnya seperti apa Mbak? Seperti apa? Kalau secara fisik ya itu tadi nggak terlalu kelihatan sih kalau saya panik, mungkin dari cara ngomongnya agak berubah, terus sama kayak riwa-riwi gitu loh, pengennya tuh ayo semuanya tuh teman-teman tuh kayak cepet-cepet gitu, malah saya yang repotin orang apa divisi lain gitu malah. Tapi pernah nggak Mbak sampai kayak gemeteran gitu karena saking paniknya terus kayak pengen nangis gitu, pernah nggak Mbak? Kalau gemeteran enggak, tapi mungkin kalau mau nangis hampir iya ya, bisa dibilang kadang enggak nangis, tapi beberapa saat mungkin kayak aduh ngapain sih gitu, kayak posisinya tuh kayak jadi takut Tertekan gitu ya, kayak aduh ini tuh juga ada reservasi, ada OTS juga gitu ya Mbak. Nah terus pernah juga nggak Mbak kayak ngalamin sampai dimarahin ibu-ibu gitu, kayak ibu-ibunya tuh nggak sabar gitu, terus ibu-ibunya tuh kayak marah-marah gitu? Oh pernah, tapi bukan karena telat, bukan karena apa mereka nunggu lama, tapi karena ada diskon dari harganya. Gimana itu Mbak diskonnya dari harganya? Waktu itu saya kan udah jelasin nih kalau harganya itu segini, tapi ibunya tuh nanya sama tim stylistnya. Mungkin tim stylistnya tuh waktu itu nggak tahu ya harganya berapa, terus katanya sekian, pas mau bayar ke saya tuh malah lebih mahal gitu. Jadi stylistnya tuh masih tahunya kayak di bawah harga aslinya gitu. Oh berarti kayak salah gitu ya, salah paham gitu, padahal stylistnya nggak tahu harganya, tapi stylistnya bilang harganya segini, tapi ternyata di akunnya harganya segini ya. Karena kan yang tahu kan segala harga, terus reservasi, chat kan juga dibalasnya sama adminnya ya Mbak, yang ngatur adminnya semua ya. Berarti input juga yang ngatur adminnya ya. Oke, nah berarti itu tuh situasi ketika klien rame itu bisa dikatakan pemicunya ya Mbak, jadi panik gitu. Terus kayak pernah nggak Mbak besok-besoknya itu Mbaknya itu kewalahan lagi gitu, terus sampai bilang ke manajemennya kalau weekend itu bener-bener rame banget loh dan Mbaknya tuh nggak sanggup Pak sendirian, itu pernah nggak? Kalau itu belum pernah yang kasih tahu ke PJ itu belum pernah, cuman kadang takut aja kalau pas rame tuh sayanya salah gitu. Cuma itu kalau sampai bilang apa ngaluh rame itu enggak sih, belum pernah. Tapi manajemennya itu tahu nggak Mbak kalau ternyata tuh Mbak Monica itu kayak mengalami kayak kalau lagi rame terus ada reservasi, ada UTS gitu tuh mengalami kayak gemeteran, terus panik juga, terus kayak pengen nangis juga gitu tuh, pernah nggak disampaikan? Disampaikan ke PJ? Iya, ke manajemennya gitu. Pernah sih, kalau kayak gitu kayak panik ya. Kalau panik mungkin saya ngasih tahu, cuman kalau kayak nangis beneran tuh enggak. Tapi pernah nggak sampai admin itu dievaluasi sama manajemennya Mbak? Ya sering, kalau admin sering. Oh, ada rapatnya ya Mbak 1 bulan ya? Itu admin 1 bulan
rapat gitu ya. Nah biasanya kalau manajemen yang evaluasi itu ngevaluasi gimana mbak? Dari kinerja adminnya sih kayak dari salah-salahnya kayak apa ya, dari jadwal kan adminnya banyak ya. Iya. Nah, itu kan kadang kita kan pasti juga bingung dari kinerja saya terus admin yang lain itu kan pasti beda-beda ya. Iya. Kadang ya dari list jadwal itu juga beda-beda dari setiap admin, terus apa ya, dari jawaban apa, dari respon admin ke customer itu juga beda-beda. Jadi itu sekarang cara kita menjawab chatbot. Tapi Mbak Monica udah berusaha untuk memperbaikinya. Ya insya Allah Admin lain juga gitu ya mbak? kemungkinan ya seharusnya iya nggak sih. Iya. Tapi kayak Mbak Monica pernah nggak sama dicurhatin sama adminnya nih gara-gara kayak ya ternyata tuh kalau weekend tuh rame loh, kayak capek banget ternyata kalau weekend gitu, sampai bilang gitu. Terus kayak panik, sama-sama ikutan panik, dan ternyata tuh yang panik itu bukan Mbak Monica aja tapi admin lain tuh juga yang ngikutin panik. Kalau mereka cerita ke saya kayaknya belum pernah deh, belum ada yang cerita kayak panik itu. Tapi kalau Mbak Monica sendiri ngerasain kepanikan itu ya, sampai gemeteran, kalau gemeteran sampai pengen nangis gitu ya mbak, saking ramenya. Nah itu yang disebut activating event mbak. Jadi mbaknya pemicu kayak kecemasan itu, terus kayak pengen nangis, terus ngerasain pengen ayo udah pengen buruan pulang nih, itu karena pemicunya itu berarti karena rame ya mbak. Padahal kalau hari weekend biasa itu ya biasa aja nggak sih mbak? Ya itu biasa aja. Kalau weekday kan nggak begitu rame ya. Oke, nah tapi Mbak Monica udah kerja di sini 1 tahun lebih, berarti Mbak Monica udah terbiasa untuk hal-hal itu ya? Terbiasa sih, ya lumayan terbiasa. Mm-mm. Cuman kadang tetap panik. Tetap panik, tetap cemas gitu ya. Oke. Nah waktu kondisi ramai itu yang terjadi, biasanya pikiran apa yang langsung muncul di kepala Mbak Monica? Kayak pikiran negatif apa sih yang tiba-tiba muncul di pikiran Mbak Monica gitu? Oh, cuman kalau pikiran negatif itu paling takut dari customernya marah, terus saya yang salah, terus manajemennya marah. Oh, memang pernah Mbak sampai dimarahin manajemennya gitu? Kalau kemarin sih enggak, kan kayak ditegur aja baik-baik. Cuman kan tetap saya mikirnya kan nanti gimana ya. Iya, ditegur terus-terusan juga nggak Nggak enak enak, ya, iya. kayak jadi kurang percaya diri nggak sih Mbak kalau bekerja gitu. Nah terus jadi keyakinan bahwa Mbak memang bener Mbak kayak Mbak Monica itu punya keyakinan kalau semua customer itu pasti itu tiba-tiba kalau nggak reservasi dulu nih tapi tiba-tiba OTS gitu. Nah terus saking ramenya tuh, nah terus Mbak Monica kan mikir aduh nanti customernya marah nggak ya, terus mau nungguin nggak ya. Nah gitu tuh menurut Mbak Monica itu normal nggak sih pikiran-pikiran negatif kayak gitu? Kalau saya kayaknya menurut saya normal sih. Iya, menurut Mbak Monica normal ya. Iya. Berarti kayak Mbak Monica otomatis itu langsung kayak berpikiran yang negatif langsung gitu ya Mbak? Iya benar. Kadang sih. Berarti kayak Mbak Monica langsung berpikiran kalau apa ya, pasti ibu-ibunya marah nih kalau nggak dilayanin cepet gitu. Iya. Tapi emang marah Mbak setiap ada rombongan ibu-ibu, terus ada reservasi, terus ada OTS tuh sebelumnya, terus ada OTS lagi. Nah ini kan ibu-ibu nih, nah terus memang Mbak Monica tuh berpikiran tuh kayak aduh ini ibu-ibunya marah nggak ya, mau nungguin nggak ya gitu. Nah tapi Mbak Monica itu menormalisasikan udah punya pikiran kayak gitu. Nah tapi memang sebenarnya ibu-ibunya marah Mbak? Enggak sih, cuman kalau dari rawat wajahnya mungkin kayak bad mood. Nggak enak gitu ya? Nunggu lama juga. Karena nungguin lama. Dan saya kan jadinya aduh gimana gitu. Gak enak juga malah. Dia tahu sih mereka OTS harusnya memang ngantri, tapi takutnya tuh mereka merasa terlalu lama dan malah nge-cancel gitu. Jadi sebenarnya itu pemikiran Mbak Monica aja ya, enggak sih yang negatif-negatif itu, tapi sebenarnya itu ibunya tuh ada yang mau nunggu dan ada yang nggak nunggu. Jadi nggak semuanya itu kayak disamain gitu ya, nggak bisa disamain karena kan kita juga nggak tahu karakter ibunya ini Mbak. Jadi kan nggak semua itu harus disamain, dan itu tuh pikiran yang seharusnya tidak
diterus-terusin untuk berpikiran negatif gitu loh, kayak nggak normal nggak sih Mbak tiba-tiba langsung berpikiran negatif kalau ada rombongan selanjutnya gitu. Nah, hal itu sering terjadi bila keyakinan Mbak Monica itu tidak rasional. Nah, sekarang kan Mbak Monica kan belum mencoba tuh kayak berpikir yang positif dulu. Nggak semua ibu-ibu tuh mau loh nunggu tanpa harus mikir yang enggak dulu gitu loh, negatif dulu gitu. Nah, terus kita mulai dari pertanyaan logis dulu Mbak. Nah, menurut Mbak Monica nih, apakah logis jika mengatakan semua klien semua itu customer itu pasti marah? Harusnya nggak bisa menyamaratakan semuanya. Iya kan, nggak bisa menyamaratakan ya Mbak. Kalau karakter orang kan berbeda-beda ya, ada yang marah, ada yang enggak. Siapa tahu ibu-ibunya memang pengen pakai baju adat nih, nah ibu-ibunya mau tuh nunggu. Jadi kan, dan Mbak Monica kan udah nemu ini Mbak, kayak beberapa, nggak semuanya itu pasti marah gitu loh. Tapi pernah nggak Mbak Monica nemuin orang yang mau nunggu gitu? Mau nunggu, mereka mau kita. Cuman ya emang negatif tingginya dari mukanya aja, udah kayak kelihatan bad mood. Terus kelihatan bad mood gitu ya Mbak, tapi itu terus endingnya jadi apa enggak? Jadi Tetap jadi ya. Iya, itu tergantung orangnya juga yang Mbak mau nunggu apa enggak. Nah, tapi kan Mbak Monica pikirannya yang udah negatif nih, kalau bakalnya marah, terus aduh takut nanti salah lagi. Terus kalau Mbak Monica nolak kan juga takutnya dimarahin manajemennya ya. Secara fakta atau bukti, apakah setiap kali Mbak Monica itu menghadapi klien itu sedikit lama ketika marah? Maksudnya Mbak Monica itu jadi kayak kebingungan gitu loh, karena takut kayak kliennya takut marah, customernya takut marah gitu. Terus Mbak Monica tuh jadi gugup gitu loh. Terus Mbak Monica tuh jadi melayaninya tuh jadi lama gitu. Kayaknya kalau melayani nggak takut lama tuh enggak sih, maksudnya enggak yang sering gimana ya, biasa tetap mencoba biasa aja, tapi enggak yang dilama-lamain buat melayani dia. Tetap Mbak Monica mencarikan waktu yang tepat ya untuk bergantian gitu. Terus menghubungi FG-nya dulu, siapa nih yang bisa gitu. Terus secara empiris keyakinan itu terbukti nggak Mbak? Kalau Mbak Monica tuh tetap bisa loh ternyata menghadapi customer yang sebanyak itu, terus tetap bisa mengontrol gitu. Kalau ternyata tuh Mbak Monica tuh bisa loh, kalau nggak panik gitu. Bisa sih, gimana ya, bisa. Terus Mbak Monica itu pernah nggak sampai berpikiran aku tuh pasti bisa loh menghadapi klien-klien semua, mau yang reservasi, mau yang OTS, mau yang rombongan-rombongan itu? Kalau menghadapi langsung semuanya itu kayaknya aku tetap gak yakin sih. Iya, tapi harus tetap bergantian ya Mbak, secara aturan gitu ya. Kalau langsung itu aku kayaknya nggak sanggup, belum sanggup. Tapi nyatanya Mbak Monica sanggup nggak? Maksudnya kalau lagi rame-ramenya gitu, apalagi kan kalau habis ini Natal gitu, habis ini Natal terus tahun baru kan berarti kan kayak keluarga-keluarga gitu kan, kayak keluar kota terus pakai baju adat gitu ya Mbak, pasti ya liburan ke Semarang gitu. Nah terus Mbak Monica itu apa ya, tetap berpikir nggak sih kalau aku tuh bisa loh menghadapi yang reservasi, yang OTS gitu secara teratur gitu? Kalau dibilang bisa ya semoga aja bisa, kedepannya lama-lama pasti terbiasa ya. Dan mungkin tetap ada keteteran sedikit sih kalau menurut saya, kan orang-orang juga pasti maunya yang cepat. Nah itu tanda Mbak bahwa Mbak Monica itu pikirannya tersebut itu masih rasional loh, masih berpikiran negatif. Kalau Mbak Monica itu bisa menghadapi customer yang reservasi maupun OTS gitu. Tentu Mbak Monica bisa, tapi tuh Mbak Monica tuh selalu overthinking dulu nih. Apalagi kan kalau udah lihat jadwal ya Mbak, bener ya di sini ada kayak besoknya tahu gitu jadwalnya ramai apa enggak gitu. Soalnya kemarin tuh waktu survei itu manajemen juga bilang gitu, kalau
ada reservasi itu, jadi itu divisi-divisi itu lain loh, divisi-divisi lain tuh tahu kalau besok tuh rame apa enggak. Memang ya mbak? Iya, setiap malamnya kan itu closing ya, terus besoknya itu kan kita ngirim jadwal buat besoknya, jadi mereka sedivisi untuk besoknya itu mereka tahu jadwalnya seberapa banyak. Nah terus dari itu tuh Mbak Monica udah merasa cemas apa enggak waktu ngeliat jadwal gitu? Kalau misal nih besok saya datang masif ya, terus besoknya rame ya, kadang panik, tetap panik. Tetap panik gitu ya Cuman mbak? ya tetap berusaha biasa aja. Tetap dijalanin ya, dan ternyata kalau dipikir-pikir Mbak Monica tetap bisa nggak sih? Ya, Tapi memang mikirnya yang negatif-negatif dulu gitu sebelum melakukan hal gitu. Nah gitu. Nah terus Mbak Monica itu sampai apa ya, pernah itu nggak mbak kayak mencoba berpikir positif gitu kalau ternyata Mbak Monica tuh bisa loh gitu. tetap mikir positif sih buat kedepannya, pasti bakalan pengennya kan juga, kita kan pengennya pasti yang memberikan yang terbaik ya buat customer sama kerjaan juga, nggak mau merepotkan divisi lain juga sih kalau saya ya. Oke, nah terus biasanya itu kalau lagi rame-ramenya itu Mbak Monica itu masih itu nggak sih mbak kayak gugup gitu? Pasti masih. Sampai sekarang? Kadang sih, soalnya kan saya kan akhir-akhir ini kan lagi jarang masuk karena kan masih sibuk kuliah, jadi kayak kadang tuh lupa sama harga-harganya gitu loh. Jadi kalau misal ada customer yang datang itu tuh kadang panik. Cuman kalau misal yang 1-2 orang tuh gak apa-apa, tapi kalau yang rombongan itu yang bikin panik. Kayak paniknya itu kayak takut salah press listnya gitu ya karena mbak? kan lupa ya. Terus kayak apa ya, panik aja tiba-tiba karena tiba-tiba Mbak Monica masuk terus tiba-tiba ada rombongan gitu ya. Terus pernah nggak kayak berpikiran kalau aku tuh nggak bisa loh hari ini kayak masuk gitu, karena Mbak Monica udah lihat tuh jadwalnya tuh rame loh ternyata gitu. Kayak jadi malas masuk gitu loh. Pernah? Biasanya tuh aku sebelum ngelis seminggu ke depan itu aku tuh ngeliat dulu jadwal seminggu ke depan tuh banyak apa enggak. Jadi aku ngisi yang hari itu aku bisa, sama aku ngisi yang jadwal itu rame apa enggak. Oh, jadi Mbak Monica tuh tahu gitu ya kalau ternyata hari ini rame apa enggak, karena kan Mbak Monica admin ya, jadi tahu. Terus ternyata jadwal hari ini rame enggak, terus ada reservasi enggak gitu ya. Kalau OTS kan kita nggak bisa tahu ya mbak, karena kan OTS kan langsung gitu ya. Nah sekarang kita cari pikiran pengganti mbak. Pikiran pengganti itu kayak contohnya kan Mbak Monica kan selalu berpikiran negatif tuh. Nah sesekali Mbak Monica itu berpikir yang rasional, kayak contohnya seperti tidak semua customer itu marah loh, semua itu marah kan, belum tentu kan semua orang marah kan mbak, masih kan ada yang mau nunggu, ada yang nggak mau nunggu, dan kalau nggak mau nunggu kan berarti customernya kan meng-cancel ya mbak, itu kan dari haknya customernya juga. Maksudnya kalau ternyata customernya buru-buru ya berarti nggak bisa, karena kalau kita kan udah sesuai jadwal tuh, karena kita nggak bisa tuh ngedahuluin OTS yang reservasi dulu lah pastinya, masa tiba-tiba kita ngedahuluin OTS kan juga nggak bisa ya. Nah Mbak Monica bisa tuh punya pemikiran, mengganti pikirannya. Kalau pikirannya kan Mbak Monica kan sering tuh, aduh nanti pasti kaliannya marah nih. Nah Mbak Monica bisa tuh mengganti pikirannya seperti bisa loh, pasti customer itu nggak semua marah gitu, bisa mengganti pikiran negatifnya jadi pikiran positifnya tuh mbak. Nah terus Mbak Monica juga bisa tuh berpikir kayak aku tuh bisa loh mengerjakan hari ini, kerjaan hari ini, tapi itu satu persatu gitu, nggak langsung yang gedebrak-gederbuk gitu. Maksudnya nggak semua langsung diterima gitu, tetap harus sesuai aturan, harus sesuai jamnya. Terus kalau jam segini ternyata nggak bisa ya tetap Mbak Monica harus bilang tuh ke customernya kalau hari ini tetap masih ada customer kak yang udah booking, yang udah reservasi, OTS sebelumnya juga ada gitu. Dan Mbak Monica juga bisa bilang tuh ke customernya
harus berpikir yang negatif-negatif dulu gitu loh Mbak gitu. Terus Mbak Monica juga boleh tuh kayak tenangin diri dulu sebelum kayak buka kerjaan, buka toko gitu. Terus ngeyakinin diri, maksudnya tuh tenang supaya Mbak Monica tuh nggak salah, terus nggak panik, nggak cemas, tetap aturan-aturan, punya aturan gitu loh Mbak gitu. Nggak sampai pengen nangis gitu loh. Nah, terus menurut Mbak Monica nih yang paling cocok untuk Mbak Monica itu yang mana? Pikiran yang mana Mbak? Yang tadi yang kayak Mbak Monica tuh harus berpikiran yang kayak gimana gitu. Tadi setelah yang saya ucapkan itu mungkin kayak apa ya, dari awal itu kayak aku bisa sih ngerjain satu-satu gitu, kayak nggak usah semuanya aku harus mikirin semuanya itu, nggak usah kayak nggak usah cemas gitu ya, yang tetap penting satu-satu aku kerjain pelan-pelan, pasti kan bisa sih yang Mbak pilih Monica itu yang pasti bisa ngerjain satu persatu gitu ya. Nah, terus terutama itu pikiran yang negatif Mbak, yang pasti klien bakal marah. Nah, itu bisa dibuang tuh jauh-jauh, karena kan customer nggak semua itu marah, tergantung customernya mau nunggu apa enggak. Nah, itu Mbak Monica itu bisa dijadikan pikiran yang rasional gitu. Jadi buang-buang pikiran yang negatif, Mbak Monica bisa lanjutin pikiran-pikiran yang positif gitu. Nah, terus ketika Mbak Monica mulai panik itu, Mbak bisa mengulang dalam hati gitu. Biasanya itu yang Mbak Monica rasakan ketika panik kan kayak, aduh aku nggak bisa tuh kayaknya ngerjain hari ini secara gedebak-gedebuk, kayak reservasi banyak, UTS banyak, udah penuh, udah full, nah, gitu kan. Nah, terus Mbak Monica tuh bisa dalam hati itu kayak berkata kayak, aku bisa loh mengerjakan semua ini satu persatu dengan tenang, tidak semua klien itu marah gitu. Nah, coba Mbak Monica bisa diucapkan pelan-pelan yang tadi ya satu persatu. iya, kayak aku bisa loh mengerjakan satu persatu tanpa harus memikirkan klien itu pasti semua marah gitu. Ngomong ya Iya, coba ditiru. kayak grogi ya. Iya, kira nggak apa-apa Mbak, santai aja. Aku bisa Bisa, kayak aku tuh bisa loh mengerjakan satu persatu tanpa harus panik dulu, terus kayak harus punya pikiran yang negatif gitu, karena kan kita tahu ya semua klien nggak marah gitu. Nah, coba Mbak Monica bisa diulang deh kata-kata saya tadi. kayak misalnya waktu saya bikin negatif gitu ya, terus saya bilang gitu ya, aku bisa loh ngerjain satu persatu gitu, Terus tanpa tanpa harus harus mikirin klien marah atau enggak. Aku juga bisa sih ngerjain semua tuh secara tenang. iya kan. Terus kan Mbak Monica kan bisa tuh bilang kayak gitu di dalam hati ketika Mbak Monica tuh kayak hari weekend itu panik, terus tahu tuh jadwalnya banyak banget gitu. Mbak Monica bisa tuh berpikir kayak gitu. Nah, terus Mbak Monica setelah bisa merasakan apa ya tadi yang saya ucapin, aku tuh bisa loh ternyata sebelum bekerja, kalau oh bisa loh ternyata ngerjain satu persatu gitu. Terus perasaannya Mbak Monica sekarang gimana? Mungkin kalau sekarang masih nggak terasa ya, mungkin kalau waktu kerja terus ngomong itu mungkin ada sedikit perubahan ya sih, kan lebih tenang juga ya. Lebih tenang gitu. Oke. Jadi Mbak Monica bisa menerapkan itu kalau sebelum tahu hari itu rame, terus takut, cemas, gemeteran, sampai pengen nangis gitu, udah lihat jadwalnya udah panik tuh. Nah, Mbak Monica bisa tuh bilang gitu dulu. Nah terus coba kita kayak itu Mbak, kayak mencontohkan ketika klien itu buru-buru gitu. Misal kayak aku jadi kliennya, jadi customernya tuh, terus Mbak Monica jadi adminnya, terus aku tuh buru-buru tuh Mbak hari itu. Nah aku bilang gini, Mbak cepet dong, bisa nggak? Aku tuh buru-buru loh ini. Terus Mbak Monica kira-kira jawabnya gimana? Posisinya orangnya jadi UTS.
Iya, aku OTS, terus aku tuh buru-buru, aku pengennya didahuluin, dicepetin gitu. Kalau saya Mbak Monica bisa bilang gimana ke saya untuk Mbak Monica tuh agar nggak panik gitu loh, nggak panik, terus nggak gedebak-gedebuk, tetap tenang gitu. Nah terus Mbak Monica tuh harus jawab saya gimana gitu. Ketika saya tetap maunya buru-buru, terus cepet-cepet gitu. mungkin kalau saya itu kayak posisinya OTS ya. Iya. Gimana ya? Bisa mungkin bilangnya kayak bisa ditunggu sebentar ya kak, nanti coba saya konfirmasi sama tim FG yang lain, terus saya bisa lihat jadwal yang sebelumnya itu harusnya selesainya jam berapa gitu. Jadi saya bisa ngasih kakaknya tuh waktu buat bisa ganti baju dulu, terus nanti bisa dapat FG yang lain juga. Nah itu pikiran yang rasional Mbak Monica bisa terapin itu tanpa harus panik dulu gitu, nggak usah panik Mbak, pasti Mbak Monica itu tetap bener loh di manajemen. Kalau memang ada customer yang buru-buru terus nggak mau nunggu, itu berarti bukan kesalahan dari Mbak Monica, jadi memang kesalahan dari customernya, karena kan customernya buru-buru dan nggak reservasi kan. Terus Mbak Monica yang disusu-susu gitu kan, terus Mbak Monica itu bisa loh jawab nunggu dulu ya kak gitu, soalnya sebelumnya udah ada reservasi sama OTS gitu kan. Juga nggak pasti kan semua FG kan tetap megang ya Mbak yang reservasi, yang OTS gitu ya. Nah gitu. Nah Mbak Monica itu bisa loh bilang ke dalam hati Mbak Monica, bisa diproses satu-satu, nggak yang langsung gitu ketebak-ketebuk gitu. Nah dari sesi pada malam hari ini gimana Mbak? Apa yang didapatkan sih dari sesi hari ini, sesi konseling hari ini, setelah Mbak Monica mengikuti sesi konseling ini? Saya dapat dari Mas Willy itu kayak sebenarnya itu saya bisa buat ngejalanin pekerjaan itu secara pelan-pelan dan gak harus panik gitu sih. Terus Mbak Monica, yang paling ngebantu Mbak Monica dari yang sebelum mengikuti sesi konseling terus sesudah sesi konseling itu yang mana Mbak? Ngebantu maksudnya. Ya maksudnya sebelum Mbak Monica melakukan sesi konseling kan Mbak Monica kan sering panik tuh, sering cemas, terus sering gemeteran gitu. Nah terus dari melakukan sesi konseling ini kan Mbak Monica kan jadi tahu loh pikiran mana yang harus diterapin dan pikiran mana yang nggak harus dibuang gitu. Nah terus yang paling Mbak Monica kuatin tuh Pak yang mana sih Mbak? Mungkin dari itu tadi yang saya bisa pelan-pelan menyelesaikan pekerjaannya semuanya gitu, walaupun ya itu tadi. Jadi nggak semua itu salah ya Mbak, tetap tergantung customernya juga. Nah dari sesi konseling hari ini itu Mbak Monica tuh bisa loh latihan, maksudnya sebelum kerja itu latihan dulu, terus latihan respon tadi yang udah dilalui dalam sesi konseling ini, terus bikin lebih yakin diri sendiri kalau diri sendiri tuh bisa loh. Itu tuh bisa ngebuat Mbak Monica kayak percaya diri gitu loh Mbak, jadi pede gitu loh ngadminin, nggak tegang, nggak panik, nggak cemas gitu. Jadi Mbak Monica pede aja gitu kalau ternyata aku tuh bisa loh tanpa harus dimarah-marahin gitu sih. Nah terus Mbak Monica itu juga dalam waktu 1 tahun ini kan udah kerja ya Mbak, maksudnya udah cukup lama juga loh. Ternyata tuh Mbak Monica tuh juga komparatif gitu loh, maksudnya komparatif itu ternyata Mbak Monica tuh bisa ngelakuin sampai 1 tahun ini. Nah terus Mbak Monica juga bisa tuh, ternyata Mbak Monica juga punya sisi cerita di admin gitu. Dan terus hari ini Mbak Monica melakukan sesi konseling, jadi Mbak Monica tuh kayak agak lebih plong gitu karena udah cerita-cerita gitu kan Mbak. Jadi Mbak Monica bisa tuh ganti pikiran yang negatif ke pikiran yang positif tadi gitu. Nah jadi Mbak Monica terapin pikiran-pikiran negatif itu gitu. Terus jadi harus kayak nggak perlu takut kalau customernya marah, terus harus bilang sesuai jadwal kak gitu. Terus Mbak Monica juga bisa terapin hal-hal itu gitu. Nah terus Mbak Monica itu juga bisa loh fokus memperkuat keyakinan rasional dan latihan sesuai apa yang memicu Mbak Monica stres gitu. Mbak Monica stres, cemas,
jadi itu Mbak Monica ya itu bisa meyakinkan diri kalau Mbak Monica tuh bisa pasti bisa lah ya Mbak. Orang dalam 1 tahun ini aja Mbak Monica ternyata udah bisa gitu. Jadi setelah melakukan sesi konseling ini Mbak Monica akan buang pikiran-pikiran negatif itu kan? Seharusnya iya. Ya, jadi Mbak Monica bisa ngeyakinin diri gitu ya Mbak dengan tadi contohnya kayak bilang aku bisa loh kayak satu persatu ngejalanin ini gitu. Terus kayak ngeyakinin diri dengan percaya diri terus nggak mikir kalau Samad itu marah gitu. Oke, setelah melakukan sesi konseling ini Mbak Monica perasaannya gimana Mbak? Mungkin bisa dibilang buang ya, karena kan dari aku tuh saya juga nggak terlalu sering cerita gimana ya Kak. Iya. Ya udah jadi lebih tenang aja Mbak. Lebih tenang gitu ya Mbak, lebih plong, dapat solusi, terus kedepannya bisa tahu juga harus gimana gitu. Kayak karena kan sebelum melakukan sesi konseling itu kan Mbak Monica itu nggak tahu gitu loh, ternyata harus gini loh, harus gini gitu. Nah Mbak Monica kalau mau melanjutkan sesi konseling selanjutnya bisa loh Mbak Monica hubungin saya nanti ketika Mbak Monica apa ya pengen cerita-cerita terus Mbak Monica pengen curhat-curhat gitu juga bisa ngubungin saya tanpa harus sungkan-sungkan gitu Mbak. Oke. Jadi yang didapatkan Mbak Monica hari ini apa Mbak? Didapatkan Dari sesi kita konseling ini materinya atau apa ya? yang perasaannya gitu. Oh, perasaannya ya itu lebih lega aja. Lebih lega. Terus dapat solusi terus dan harus tahu kedepannya itu seperti apa dan semoga aja itu saya saya terapkan ke kerjaan selanjutnya. Semoga aja. Oke, semoga Mbak Monica bisa ya dan pasti akan bisa sih, lebih tenang, lebih percaya diri gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak atas waktunya 45 menit ini yang telah meluangkan waktunya di kala kesibukan Mbak Monica nih. Sebelumnya Mbak Monica tadi sebelum melakukan sesi konseling ini Mbak Monica ngapain? Kerja ya? Iya. Kuliah nggak Mbak? Hari ini tadi lagi kosong, lagi online sih, terus ada sore. Oke. Nah, dari sesi konseling ini seberapa sih Mbak kayak Mbak Monica itu bisa ingin memastikan dari skala 1 sampai 10 itu Mbak Monica itu bisa menerapkannya itu di angka berapa gitu Mbak? Menerapkan yang tadi Iya, kayak aku bisa itu bisa loh aku melakukan itu. dari 1 sampai 10. Iya. Sampai 10 mungkin sejujurnya saya masih belum pede ya kalau harus tiba-tiba kayak apa besoknya langsung gini kerja itu kayaknya terlalu tiba-tiba buat saya. Mungkin bisa di angka 7 kali ya. Oh iya. Itu kan berarti kan bisa ya Mbak. Jadi pikiran negatif bisa diganti pikiran rasional. Ya. Mbak Monica kan bisa itu memilih angka 7. Nah, berarti Mbak Monica sendiri itu juga bisa loh kayak ternyata bisa menerapkan di angka 7 gitu untuk nggak stuck di situ terus, kepanikan terus gitu Mbak. Nah, baik angka tersebut itu kan udah menunjukkan tuh Mbak kesiapan Mbak Monica untuk besok siap untuk kerja gitu, terus kayak menghadapi customer banyak gitu. Apalagi kan ini kan mau Natal ya Mbak. Nah, jadi Mbak Monica itu bisa loh latihan dulu, terus siap dulu kayak nggak panik gitu. Nah, Mbak Monica memilih 7, berarti Mbak Monica udah siap untuk perubahan kecil yang ada di diri Mbak Monica itu. Nah, Mbak Monica juga bisa membantu menerapkan dirinya. Mbak Monica juga bisa mengulangi kalimat tadi Mbak yang kita ucapin tadi sebelum di akhir sesi konseling ini, yang tadi aku bisa loh gitu. Terus customer nggak semua marah, terus pasti ada yang mau nunggu, ada yang nggak mau nunggu gitu. Nah, selain itu jika terjadi situasi yang membuat Mbak Monica kembali cemas itu, Mbak Monica itu bisa loh kayak dapat mencatat pikiran-pikiran negatif Mbak, kayak pikiran yang itu yang jelek-jelek gitu, kayak Mbak Monica juga bisa, terus Mbak Monica panik, cemas gitu. Nah, Mbak Monica tuh bisa loh mencatat itu, terus direnungin, terus Mbak Monica bisa mengubah pikiran-pikiran itu jadi pikiran yang positif gitu Mbak. Nah, agar lebih bermanfaat gitu ya gitu. Nah, terus
Nah, tujuan dari latihan ini itu juga agar Mbak lebih mampu selanjutnya itu mampu besok-besok itu dapat mengelola Mbak, kayak merespon ketika ada customer gitu, ketika menghadapi customer gitu, jadi nggak tegang, nggak panik, bisa di saat kondisi ramai tetap tenang gitu, tetap kondisif gitu, tanpa harus mikirin yang enggak dulu gitu Mbak. Nah, jadi prosesnya itu bertahap Mbak, nggak langsung Mbak Monica tuh bisa gitu, tapi tuh lama kelamaan Mbak Monica tuh pasti bisa loh. Kayak gitu, terus bertahan namun konsisten. Nah, jadi Mbak Monica bisa menerapkan itu setiap hari. Nah, jika tidak ada hal yang lain ingin disampaikan, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mbak? Mungkin cukup sih kalau saya udah itu aja sih. Oke. Nah, jadi Mbak Monica bisa tuh kayak berpikiran negatif, berpikiran positif Mbak, tanpa harus mikir-mikir yang negatif, yang jelek gitu ya. Oke, cukup Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak, setelah bekerja Mbak Monica mau tuh meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Mbak Monica gitu. Terima kasih kembali ya Kak.